Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Sabta. Pada tutorial kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara melaksanakan ujian online SMK Negeri 1 Air Putih dari rumah masing-masing. Ya, kali ini ujian SMK Negeri 1 Air Putih dilaksanakan online karena berhubung masih masa COVID-19. Nah, ujian online dari rumah masing-masing bisa menggunakan handphone atau laptop atau juga komputer. Dengan catatan, handphone atau laptop atau juga komputernya harus terkoneksi dengan internet. Nah, setelah handphone atau laptop ataupun komputer Anda terkoneksi dengan internet, yang harus kamu lakukan pertama adalah buka link Google Chrome, ya, buka Google Chrome maksud saya. Setelah terbuka Google Chrome, ketikkan link ujiannya https://2 kali ujian online SMKN 1 airputih.web.id. Nah, setelah muncul halaman login seperti ini, ya, maka kamu harus login dengan menggunakan username dan password yang tertera di kartu login ujian yang diberikan dari SMK. Oke. Ingat ya, login masing-masing, gunakan username dan password masing-masing yang diberikan dari SMK. Nah, pada contoh kali ini, ya, ini saya menggunakan handphone dan saya menggunakan username uji coba, ya, admin. Kemudian saya masukkan passwordnya, ya, kita masukkan passwordnya. Baru setelah itu kode ujian. Nah, kode ujian ini adalah mata pelajaran yang akan diujikan, yang saat ini kamu akan ujiankan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, contoh ini kode ujiannya bahasa Indonesia. Kebetulan baru bahasa Indonesia yang kami buat dalam uji coba ini. Lalu tekan login. Setelah masuk ke dalam, ya, setelah login dan masuk tampilannya seperti ini, lalu kamu klik atau tekan mulai. Nah, sebelum melaksanakan ujian, sebelum kamu menjawab satu persatu soal yang muncul, yang perlu kamu perhatikan adalah pertama, cek dulu apakah nama yang tertera di selamat datang ini namanya sesuai dengan nama kamu. Kalau tidak, berarti kamu salah memasukkan username dan password. Kalau memang udah sama atau sesuai, maka kamu harus cek yang kedua, yaitu jumlah soal. Jumlah soalnya yang muncul apakah sudah sesuai dengan jumlah soal keseluruhan atau belum. Kalau belum, silahkan di refresh, ya, refresh atau reload ataupun buka kembali. Nah, cara cek jumlah soalnya, tekan daftar soal. Kebetulan dalam soal uji coba ini kami membuat 5 soal. Nah, nanti kamu ujian kemungkinan adalah 20 soal. Nah, soal uji coba 5 soal berarti sudah sesuai 5 soal. Oke, selanjutnya jawab soal satu persatu. Misalnya ini saya pilih jawabannya A. Saya tekan A, lalu tekan tombol soal berikutnya, ya, soal berikutnya,
Berarti masuk ke soal nomor 2. Ini soal nomor 2. Lalu saya pilih misalnya jawabannya lagi A. Tekan soal berikutnya untuk nomor 3. Lalu saya pilih nomor jawabannya di soal nomor 3 ini adalah A. Lalu tekan tombol soal berikutnya. Nah, di soal nomor 4 misalnya saya masih ragu-ragu apa jawabannya. Masih ragu-ragu antara A atau B atau C atau D atau E. Nah, untuk menandainya ya saya tunda dulu jawab untuk soal nomor 4 ini, nggak saya jawab dulu, tapi supaya nanti sistem mengingatkan kita ada soal yang masih belum kita jawab, ya masih ragu-ragu, kita silakan tekan tombol ragu-ragu. Ya, ini di ragu-ragunya ada checklistnya, lalu tekan soal berikutnya. Nah, ini masuk ke soal berikutnya nomor 5. Nah, misalnya di nomor 5 saya juga pilih A. Nah, karena soal uji coba ini 5 soal, setelah di soal terakhir yaitu nomor 5 ada tombol kumpulkan jawaban, karena ini soal terakhir ya, kumpulkan jawaban. Ingatnya tadi masih ada soal nomor 4 yang saya tandai dengan ragu-ragu, belum saya jawab. Kalau seandainya saya langsung kumpulkan jawaban, apa yang akan muncul? Kumpulkan jawaban. Nah, di sini ada peringatan, Anda masih ragu-ragu, belum mengisi terhadap beberapa jawaban. Silakan tinjau lagi jawaban Anda. Ya, kita tinjau ya. Karena tadi memang masih ada soal nomor 4 yang belum kita jawab dan kita tandai dengan ragu-ragu. Nah, untuk itu kita kembali ke soal nomor 4. Bisa dari daftar soal. Nah, di sini terlihat yang kuning itu kita tandai tadi ragu-ragu, yang hitam soal 1, soal 2, soal 3 itu sudah kita pilih jawaban, dan yang biru 5 ini biru menandakan bahwasannya kita sedang berada di soal nomor 5 ini. Nah, ini kan soal nomor 5 saat ini. Oke. Saya ulangi kembali, hitam menandakan bahwasannya soal itu sudah kita jawab. Yang kuning soal itu masih kita berikan ragu-ragu, belum kita jawab, dan yang biru adalah posisi kita saat ini di soal nomor tersebut yang berwarna biru. Nah, kita kembali ke daftar soal, lalu pilih soal nomor 4 untuk mengerjakan soal nomor 4. Nah, sekarang kita sudah berada di soal nomor 4, lalu saya jawab dengan misalnya A. Berarti kan sudah semuanya kita jawab. Untuk mengakhirinya kita harus kembali ke soal terakhir. Ya, untuk menyelesaikannya kita harus ke nomor soal terakhir, yaitu nomor 5. Oke ya. Kalau soal kamu 20 berarti nomor soal terakhir adalah 20. Nah, karena di contoh ini adalah jumlah soalnya 5, berarti soal nomor terakhir adalah 5. Nah, di soal nomor 5 ini ada kumpulkan jawaban. Tekan kumpulkan jawaban. Di sini masih ada ragu-ragu. Ya, karena di nomor 4 tadi memang belum kita hilangkan centang di ragu-ragunya. Kembali ke nomor 4. Oke, ini masih dicentang ragu-ragunya, kita hilangkan dengan menekan sekali lagi tombol ragu-ragu yang berwarna kuning. Nah, setelah hilang, lalu ini kita sudah pilih A, lalu kembali ke soal terakhir nomor 5 dan tekan kumpulkan jawaban. Nah, di sini ada peringatan konfirmasi tes ya, peringatan centang, kemudian tekan tombol selesai. Anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai. Makanya kalau memang Anda atau kamu sudah yakin untuk menyelesaikan ujiannya, udah terjawab semua, udah merasa benar pilihannya, maka
dicentang di sini. Kotak ini, kotak kosongnya ditekan, muncul tanda centang, lalu muncul aktif tombol selesainya, tekan tombol selesai. Nah, dikonfirmasi tes. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol logout untuk mengakhiri tes. Tapi kalau kamu ingin melihat hasil nilainya, ya, lihat nilai hasil ujian kamu, tekan tulisan lihat nilai. Nah, kebetulan saya nggak ada jawaban yang benar. Dari 5 soal saya nggak ada yang benar, maka nilai saya 0. Lalu untuk mengakhirnya tekan tombol logout. Oke, kembali ke halaman login. Sampai di sini berarti kamu sudah menyelesaikan ujian. Nah, seandainya kamu sudah logout, sudah menyelesaikan ujian, ya, kamu mau kembali lagi, ini saya akan tunjukkan bisa atau tidak. Ya, saya login lagi dengan login saya, admin. Saya masukkan passwordnya, kemudian bahasa Indonesia, ya, soal yang tadi yang saya sudah selesaikan. Apakah saya masih bisa atau tidak? Mari kita lihat. Saya tekan tombol login. Ternyata tidak bisa lagi. Login gagal. Anda sudah selesai mengerjakan bahasa Indonesia 10. Ya. Ini lihat nilai. Nah, inilah yang kita kerjakan tadi. 0. Oke. Tanya kalau udah selesai, kamu tidak bisa login lagi. Ulang. Oke. Kalau dalam satu hari ada 2 mapel, maka pilih lagi mapel, ya, login dengan mapel yang berbeda. Ya, tinggal ulangi aja seperti langkah-langkah sebelumnya. Baik, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kamu ujiannya lancar dan sukses. Terima kasih.